Jumpa lagi dengan Riva Media. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar WinForm App dengan VB.NET. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara write text file atau menuliskan sebuah teks di dalam text file. Ada beberapa cara untuk melakukan koneksi dengan TXT file. Kali ini saya akan mendemokan dengan 3 cara. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita tambahkan sebuah button. Ini kita drag di sini. Kemudian seperti biasa kita double klik. Kita akan mencoba untuk melakukan event pada button 7 titik klik. Sekarang kita akan mencoba untuk menulis sebuah file. Oke, cara yang pertama adalah menggunakan my.computer.filesystem, kemudian write all text, kemudian ini tanda kurung, kemudian kita masukkan nama filenya. Di sini saya akan menggunakan nama file latihan.txt. Kemudian kita kasih koma dan di sini adalah string yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya akan tuliskan ini teks yang disimpan. Kemudian kita kasih koma. Kemudian di sini adalah option, apakah kita akan mereplace isi dari file tersebut ataukah kita akan menumpuk atau menambahkan string di dalam file tersebut. Jadi rekan-rekan semuanya, ketika latihan.txt ini sudah tersedia di dalam komputer kita, di dalam lokasi tertentu, maka ketika kita kasih true seperti ini, maka string ini akan ditambahkan di dalam file latihan.txt. Jadi teks di dalam latihan.txt sebelumnya tidak akan di-replace. Tetapi jika kita menggunakan false, maka nanti teks dari latihan.txt ini akan di-replace menjadi teks ini teks yang disimpan. Sekarang kita coba dulu kita gunakan true. Sekarang kita coba rekan-rekan semuanya, kita start. Kemudian kita klik pada button 7. Oke. Sekarang kita buka file yang ada di dalam komputer kita. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ada file bernama latihan.txt. Kita buka. Oke, ini teks yang disimpan. Coba kita klik lagi, kita klik. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini teksnya akan ditambahkan di dalam latihan.txt. Ketika kita klik lagi, maka rekan-rekan bisa melihat di sini teksnya akan ditambahkan lagi. Itu ketika kita menggunakan option true di dalam append-nya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan, ini kita ganti dengan false. Kita jalankan lagi. Ketika ini kita setting false, maka ketika kita klik, maka kita lihat rekan-rekan semuanya, maka teksnya akan di-replace menjadi teks baru. Dan ketika kita klik lagi, maka rekan-rekan bisa melihat di sini, maka teksnya tidak ditambahkan. Itu adalah dengan menggunakan My Computer File System. Sekarang kita akan beralih ke cara kedua. Cara kedua adalah dengan menggunakan io.file, kemudian write all text, kemudian ini kita masukkan latihan.txt, kemudian kita isikan stringnya, ini teks yang disimpan dengan io file. Oke, rekan-rekan semuanya. Sekarang rekan-rekan bisa amati di sini ketika kita menggunakan My Computer File System write all text, maka di sini ada option append-nya yaitu false dan true. Sedangkan ketika kita menggunakan io file write all text, maka di sini tidak ada option-nya. Kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan teks di dalam latihan.txt? Kita bisa menggunakan io kemudian file, kemudian kita gunakan append all text seperti ini. Kemudian kita masukkan latihan.txt. Kemudian di sini ini teks yang disimpan dengan io file. Oke, jadi kalau kita menggunakan cara pertama, pengaturannya bisa kita lakukan di bagian terakhir dengan true atau false. Sedangkan dengan io file, metodenya adalah berbeda. Oke, sekarang kita demokan. Kita akan matikan ini dan otomatis yang akan dijalankan adalah kita menulis teks dengan io file. Sekarang kita jalankan. Kemudian kita apply. Oke, kita coba buka di sini rekan-rekan semuanya. Maka rekan-rekan bisa melihat ini teks yang disimpan dengan io file. Ketika kita klik, maka ketika reload, maka filenya sama. Karena di sini kita menggunakan write all text. Jadi teks sebelumnya yang ada di dalam latihan.txt di-replace. Oke, ketika kita ingin menambahkan teksnya, kita bisa menggunakan append all text. Oke, agar nanti teksnya lebih menarik di dalam file teksnya, kita bisa menggunakan VB new line. Ini digunakan untuk memberikan baris baru di dalam latihan.txt. Sekarang coba kita jalankan. Kemudian kita apply rekan-rekan semuanya.
Oke, kita cek di sini filenya. Ketika kita reload, maka rekan-rekan bisa melihat di sini ini teks yang disimpan. Kemudian kita coba cek lagi. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini string yang baru akan berada di bawah karena saya menambahkan VB newline, yaitu digunakan untuk memberikan baris baru. Coba kita klik lagi, kemudian kita reload, maka teksnya berada di bawahnya. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Itu adalah cara kedua, yaitu dengan menggunakan IO file. Kita bisa menggunakan write all text, kita juga bisa menggunakan IO file append all text. Sekarang akan kita gunakan cara yang ketiga, yaitu kita bisa menggunakan stream writer. Oke, langsung saja kita demokan di sini. Ini terlebih dahulu kita matikan. Untuk menggunakan stream writer, kita bisa menggunakan using. Kemudian kita gunakan sebuah variabel. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama sr, kemudian as stream writer. Kemudian sama dengan new stream writer. Kemudian di sini adalah nama filenya. Di sini saya akan menggunakan sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan latihan.txt. Ketika ini saya enter, maka using ini diakhiri dengan end using. Setelah itu kita akan mencoba untuk memasukkan string di dalam latihan.txt. Kita bisa menggunakan sr, kemudian write, kemudian kita isikan teks yang akan dikirim. Di sini saya akan menuliskan ini teks yang disimpan dengan stream writer. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan rekan-rekan semuanya. Ketika kita apply, sekarang kita coba buka. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini, ini teks yang disimpan dengan stream writer. Kita coba klik lagi, maka filenya akan sama saja. Karena ketika kita menggunakan kode seperti ini, maka string di dalam latihan.txt sebelumnya akan di-replace dengan yang baru. Bagaimana jika kita ingin menambahkan teksnya? Kita bisa melakukan pengaturan di bagian sini. Ini kita kasih koma, kemudian kita gunakan true. Jadi pengaturannya sama seperti ketika kita menggunakan My Computer File System Write All Text. Akan tetapi ketika kita menggunakan stream writer, kita tidak menggunakan pengaturan true pun akan dihitung sebagai false. Oke, sekarang kita cek ketika ini kita tambahkan true di belakangnya. Oke, kita klik, maka rekan-rekan bisa melihat di sini teksnya akan bertambah. Kita klik lagi, maka teksnya akan bertambah. Rekan-rekan semuanya, di dalam stream writer ini ada metode bernama writeLine. WriteLine ini akan menuliskan sebuah teks dengan menggunakan sistem newline. Jadi ketika kita menggunakan IO file append all text menggunakan VB newline, maka di dalam stream writer ketika kita menggunakan writeLine, maka nanti teks yang baru akan berada di bawahnya. Jadi akan membentuk baris baru. Sekarang coba kita cek. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelumnya teksnya adalah seperti ini. Coba kita klik. Oke, kita reload, maka rekan-rekan bisa melihat teksnya akan berada di bawahnya. Kita klik lagi, teksnya ada di bawahnya. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Itu adalah bagaimana cara menulis sebuah file TXT menggunakan stream writer. Itu adalah ketiga cara untuk menuliskan sebuah file TXT. Rekan-rekan mau pilih yang mana? Silahkan, itu tergantung kenyamanan rekan-rekan semuanya. Tetapi, apakah ada perbedaan di antara ketiga cara tersebut? Menurut beberapa forum, ketika kita menggunakan stream writer, ketika kita menggunakan data yang besar, akan memakan sedikit memori. Jadi kalau data kita ini kecil, saya pikir semua cara ini patut rekan-rekan coba. Kemudian rekan-rekan semuanya, di sini sebenarnya adalah path dari file. Ketika saya hanya menuliskan latihan.txt, maka file ini akan berada di dalam folder di mana aplikasi ini berada. Ketika rekan-rekan ingin menuliskan di folder berbeda, rekan-rekan bisa menuliskan full path-nya. Seperti contoh C, kemudian titik 2, kemudian di sini misalkan folder baru, kemudian garis miring, dan di sini adalah nama filenya. Jadi di sini adalah path di mana file itu berada. Oke rekan-rekan semuanya, mungkin hanya ini yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Di part selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca sebuah file teks. Oke, tetap pantangin channel ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya, agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.